Salam Guru Penggerak. Saya Nilo Putusri Handayani, calon Guru Penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademis. Dalam kegiatan kali ini saya akan didampingi oleh teman sejawat saya yaitu Pak Dewo Sarjana. Beliau adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat siang Pak Dewo. Siang Bu Sri. Gimana kabarnya Pak? Sehat. Seperti yang sudah kita bicarakan kemarin, kita akan melakukan supervisi pada saat kegiatan pembelajaran Bapak. Nah, kita ketahui bahwa serangkaian kegiatan supervisi itu dibedakan menjadi 3. Jadi ada 3 tahapan, mulai dari pra-observasi, observasi, dan juga pasca observasi. Nah, pada saat observasi saya akan membersamai Bapak di dalam kelas pada saat kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum itu pastinya kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi. Nah, kali ini kita bincang-bincang terkait dengan kegiatan pra-observasi ya Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, apa tujuan Bapak mengikuti kegiatan ini? Ya, terima kasih Bu Sri. Dari apa yang nanti kita bicarakan bersama, tentunya kita bisa berbagi informasi. Nah, kemudian ke depannya dari hasil observasi yang Ibu lakukan nanti bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk saya untuk meningkatkan kompetensi saya dalam bidang kegiatan pembelajaran dan meningkatkan teknik pembelajaran yang akan saya lakukan nanti. Baik Bapak, jadi Bapak di sini mengharapkan adanya peningkatan dan pengembangan kompetensi dalam mengajar ya Pak ya. Nah, untuk itu materi apa yang akan Bapak ajarkan Pak? Ya, kebetulan nanti akan ada materi tentang teks berita. Teks berita. Tujuan pembelajaran yang dicapai apa saja Pak? Ini tujuannya yang akan pada pertemuan selanjutnya adalah mengenai 2 ya. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri teks berita dengan baik. Ya. Yang kedua, siswa mampu menelaah unsur-unsur teks berita dengan baik. Jadi dalam satu kali pertemuan Bapak mengharapkan ada 2 tujuan pembelajaran yang dicapai oleh anak. Bagus sekali Pak, karena kita ketahui sekarang ini siswa lebih suka pegang gadget. Jadi mereka kurang memperhatikan bagaimana sih mereka lebih cenderung ke permainan sehingga tidak mengetahui berita yang up to date ya Pak ya. Dengan ini Bapak bisa menyentuh biar anak-anak lebih tertarik untuk mendengar berita. Ya Bapak, kalau boleh tahu nih Pak, persiapan dalam mengajar apa saja Pak yang sudah Bapak siapkan? Ya, tentu saja hal-hal yang sudah saya persiapkan seperti modul ajar, kemudian media pembelajaran, lembar evaluasi dan LKPD. Sebenarnya LKPD nanti setelah LKPD baru ada yang lembar evaluasi untuk siswa. Ada 4 Pak ya. Ada modul ajar, kemudian ada media pembelajaran, kemudian LKPD dan lembar evaluasi. Baik Bapak. Nah, pada saat Bapak menyampaikan materi ya Pak ya, apa kiranya Bapak mengalami kesulitan atau semua berjalan dengan lancar? Ya, kendala dalam mengajar pasti ada Bu ya, terutama dalam menangani masalah perbedaan kemampuan siswa ya. Di sini kemampuan siswa yang beragam seperti mana yang untuk memfasilitasi siswa yang memiliki kemampuan rendah, sedang maupun tinggi seperti itu di sana kendalanya. Itu dalam mengatasinya itu makanya saya akan menerapkan atau menggunakan media yang berbeda-beda untuk mereka. Menggunakan media yang berbeda-beda. Kalau boleh tahu nih Pak, media yang berbeda-beda itu berarti Bapak menerapkan kegiatan pembelajarannya bagaimana Pak? Ya, seperti yang sekarang nih ada istilahnya berdiferensiasi Bu ya. Oh iya. Ya, di sanalah nanti saya dalam kegiatan inti pembelajaran nanti saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oh iya. Ya. Selain itu saya akan juga mengembangkan kompetensi sosial emosional siswa ya. Di mana dalam kegiatan itu saya menggunakan teknik stop, mahasiswa dan diajak untuk menghentikan kegiatannya dulu sejenak, menghirup napas dalam-dalam, merasakan apa yang mereka hirup, menciptakan kesadaran mereka untuk ikut agar bisa ikut pembelajaran dengan baik. Baik Bapak, jadi Bapak akan menerapkan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu dalam kontennya Pak ya. Jadi dengan medianya ada apa aja Pak media yang dipakai nanti?
Ada dua Bu ya sementara yang bisa saya persiapkan, audio visual atau video, video, kemudian yang visual bentuk teks seperti itu. Oh, ada dua Pak ya. Jadi ada yang diputarkan video, kemudian ada juga yang menggunakan teks narasinya. Baik Bapak. Nah, bagaimana caranya Pak ya? Tadi kan Bapak menyatakan bahwa siswa itu ada yang kemampuannya bagus, kemudian ada yang cukup, ada yang kurang. Bagaimana caranya Bapak memberikan bantuan kepada siswa yang memiliki kemampuan agak kurang Pak? Tentunya pada saat pembelajaran saya akan memberikan perhatian lebih ya kepada siswa yang masih memiliki kemampuan yang kurang seperti itu. Berbeda halnya kalau siswanya itu sudah kelompok siswa yang sudah kemampuannya sudah tinggi seperti itu, ya cukup mereka mengeksplor diri mereka sendiri, pengetahuan apa yang dia peroleh, dibaca, ditonton seperti itu. Mereka diberikan kebebasan, tapi tetap dalam pengawasan saya nantinya. Bagi siswa yang ya bisa dikatakan kemampuannya rendah seperti itu, ya saya akan bimbing secara mandiri. Saya pendekati mereka satu persatu seperti itu. Jadi perhatian Bapak akan lebih banyak ke siswa yang memiliki kemampuan kurang ya Pak ya, tanpa mengabaikan siswa yang lainnya. Jadi semuanya masih tetap dalam pengawasan. Baik, dari apa yang sudah Bapak persiapkan nih, apakah semua sudah lengkap 100% atau mungkin ada yang mesti harus dilengkapi nih Pak? Ya, terima kasih Bu. Sementara ini masih dalam proses Bu ya. Karena dari kemarin buat masih beberapa hal yang perlu saya tambahkan atau mungkin saya lihat ini di sini kurangnya gitu. Nah, terus Bapak masih ada yang kurang, kemudian akan dilengkapi. Apakah Bapak memerlukan bantuan dari pihak luar atau orang lain? Tentu namanya juga saya sebagai manusia, guru pun manusia ya. Lepas dari kekurangan itu perlu masukan-masukan dari teman-teman yang lain. Mungkin kalau Ibu berkenan juga bisa bantu saya. Iya Bapak, karena kebetulan hari ini saya ada jam di jam 1-2 aja, berarti ke depan saya kosong santai, saya siap bantu Pak ya. Ini Bapak, ya seperti yang sudah di awal Bapak ceritakan bahwa tujuannya Bapak mengikuti kegiatan supervisi ini untuk meningkatkan kemampuan kompetensi mengajar Bapak. Nah, yang ingin Bapak kembangkan kompetensi apa ya Pak? Di sini ya seperti yang tadi saya bilang bahwa ada namanya kompetensi sosial emosional. Nah, kompetensi sosial emosional ini bagi saya itu cukup baru dan sangat baik untuk diterapkan untuk kepada siswa, di mana kita tahu bahwa siswa datang dari rumah ke sekolah itu tentu memiliki perasaan yang berbeda-beda, sampai masuk ke ruang kelas juga perasaannya pasti berbeda-beda. Nah, di mana ketika mereka memiliki emosi, perasaan yang berbeda-beda itu bagaimana memfokuskan siswa agar bisa belajar dengan baik, maka di sana pentingnya kompetensi sosial emosional juga itu. Nah, di akhir pembelajaran juga saya akan menerapkan pas refleksi itu di akhir pembelajaran saya akan menanyakan perasaan siswa lewat menunjukkan emoji Bu ya, yang emoji ada yang senang, sedih, gembira, bagaimana dan seterusnya. Mereka bagaimana sih perasaan ketika mengikuti pelajaran? Nah, di sanalah dituangkan dalam bentuk emoji. Iya Bapak. Jadi Bapak yang ingin ditekankan, yang ingin dikembangkan itu adalah KSI-nya ya, jadi kompetensi sosial emosional dengan cara sistem stop, yaitu pengaturan napas dengan kesadaran penuh dan juga dengan juga refleksi dengan mengungkapkan perasaannya, emojinya. Iya Bapak, bagus sekali. Kapan Bapak akan melakukan kegiatan observasinya Pak? Mungkin besok ada kebetulan ada jam di kelas 7. Kelas 7 jam keberapa ya Pak ya? Jam ke-45. Jam ke-45, berarti habis mengasuh pertama Pak ya. Iya Bapak. Sekarang Bapak sudah merancang sedemikian rupa, baik itu pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga Bapak bisa melihat bagaimana kesiapannya, kemudian minat belajarnya, profil belajarnya, sampai pada Bapak memperhatikan sosial emosional anak-anak, sehingga mereka akan perasaannya lebih tenang, kemudian pikirannya lebih jernih dalam mengikuti pembelajaran. Baik Bapak, jadi kita nanti ketemu besok di jam yang sudah ditentukan, yaitu jam ke-45 ya Pak ya, di kelas 7. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar, dan habis kegiatan observasi
kita nanti bincang-bincang lagi untuk mengetahui apa saja yang sudah berjalan, apa yang sudah baik, apa yang masih kurang. Ya. Sehingga tujuan kegiatan ini akan tercapai dengan bagus, yaitu untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran yang Bapak lakukan nantinya ke depan, ya Pak. Ya. Ini Bapak, terima kasih untuk kegiatannya. Terima kasih, Bu Sri. Ini. Berdiri. Maturang panjali umat. Om Swastiastu. Tepu BPK. Salam BPK. Tepuk sukses. Silakan duduk. Selamat pagi anak-anak. Siap pagi. Ada yang tidak hadir hari ini? Siap ada. Siapa saja? Widi. Kenapa Widi? Tidak tanpa keterangan. Terus? Edi kemana? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran ya, ada baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik. Berdoa, mulai. Doa selesai. Selamat pagi. Siap pagi. Ya, bagus semangatnya ya. Bagus, tapi sebelum kita mulai pembelajaran ya, agar fokus kalian bisa setelah tadi istirahat, bermain, kan ada yang kurang fokus ya, untuk mengembalikan fokus kalian untuk belajar. Hari ini Bapak akan mengajak kalian untuk melatih konsentrasi atau mengembalikan konsentrasi kalian lewat musik, mendengarkan musik, dan duduk dengan diam sambil merelaksasi tubuh ya. Nah, di sini Bapak akan putarkan dulu musiknya. Kalian dengarkan aba-aba Bapak. Tutup dulu bukunya. Jangan dulu buka buku, tutup bukunya. Ya. Duduk dengan nyaman. Senyaman kalian. Ya, bagaimana nyaman kalian duduk? Duduk dengan nyaman. Jangan atakin jagut. Ya. Relax. Kalau mau tangannya di atas meja boleh. Di atas paha juga boleh. Ya. Pejamkan mata perlahan-lahan. Senyaman mungkin. Buat diri kalian nyaman. Pejamkan mata perlahan-lahan. Kemudian tarik napas pelan-pelan. Rasakan tarikan napas kalian. Hembuskan pelan-pelan. Ulangi lagi. Tarik napas pelan-pelan. Pelan-pelan. Hembuskan juga dengan pelan-pelan. Rasakan. Berulang.
Tarik nafas pelan-pelan. Hembuskan. Nah, sambil menarik nafas pelan-pelan, pikirkan. Rasakan bahwa udara yang kamu hirup, setiap udara yang kamu hirup itu adalah sebuah aura positif yang mengisi semua tubuh kalian dengan baik. Rasakan. Ya. Setiap kamu menghirupkan nafasmu mengisi semua seluruh tubuh. Kemudian hembuskan pelan-pelan, rasakan. Ya. Setiap yang kamu hirup itu adalah hal-hal positif. Sudah, teruskan berulang, terus berulang. Pikirkan bahwa hari ini kamu ada di mana. Kamu akan mengikuti pelajaran dengan baik. Lupakan segala beban yang kamu bawa dari rumah. Kamu tuh masih belajar, hari ini kamu belajar. Pikirkan itu. Sambil ingat hembusan nafasnya. Hirup, hembuskan. Hirup pelan-pelan. Hembuskan pelan-pelan. Oke. Nah, jika sudah bisa merasakan itu, kamu yakin itu adalah aura positif yang akan membangkitkan semangat belajar. Ya sudah, buka mata pelan-pelan. Ya. Setelah kamu membuka mata, kamu akan merasa rileks dan siap mengikuti pelajaran. Oke, tepuk tangan. Nah, itu tadi sedikit pembuka dalam pertemuan kita kali ini, ya. Kita mengawali pertemuan kita buka dengan kegiatan relaksasi. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa melatih konsentrasi kalian ketika belajar. Nah, sebelum lanjut ke materi, sebelum masuk ke sekolah atau pergi ke sekolah, kalian sempat dengar berita di TV atau di radio nggak? Tidak. Tak pernah dengar berita? Kenapa tidak? Kapan? Ketika membaca koran. Oke, terus siapa lagi? Nonton TV. Pernah nonton berita? Oh, di radio juga. Oh, bagus. Ya, itu berita. Lalu apa sih itu berita? Siapa yang tahu? Berita adalah Lalu apa itu berita? Apa kalian pernah mendengar berita? Apa sih berita? Coba siapa yang tahu? Ya, coba. Berita adalah teks yang berisi kabar terkini tentang sebuah peristiwa yang terjadi di suatu tempat. Teks atau kabar terkini tentang Peristiwa yang terjadi di suatu tempat. ya peristiwa yang terjadi di suatu tempat. Ya, ada terkininya. Itu yang namanya berita. Ada peristiwanya. Ingat ya kata kuncinya bahwa berita itu adalah peristiwa. Kita pelajari pertemuan kemarin. Nah, di pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dan unsur-unsur berita. Dimana kalian diharapkan mampu menentukan ciri-ciri teks berita dengan baik. Yang kedua, mampu menelaah unsur-unsur teks berita. Ya. Nah, bisa dilihat di layar ya, apa itu teks berita. Kemarin dalam pertemuan sebelumnya sudah pernah kita bahas. Nah, kapan mendengar teks berita? Baca
baca koran, nonton televisi, barangkali radio. Pas itu berita, ingat berita ada 3 hal. Yang penting bahwa berita adalah sebuah peristiwa yang baru terjadi, ya, terkini. Ya. Lalu hari ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi ciri-cirinya. Apa sih ciri-ciri dari teks berita itu? Dan bagaimana unsur-unsurnya. Nah, agar kalian bisa lebih paham, ini ada video tentang bagaimana cara mengidentifikasi ciri-ciri dan unsur-unsur tadi. Karena ini kalian ini karakternya beragam ya. Ada yang senang baca, ada yang senang menonton. Sekarang gini, bentuklah kelompok siapa yang mau menonton, siapa yang mau membaca. Silahkan. Apa punya bacaan, ada apa punya video. Silahkan sekarang bentuk kelompoknya. Cari kelompok masing-masing. Silakan, Bapak kasih waktu. Membentuk kelompok. Kasih ruang. Geser juga ke sini boleh. Geser kasih tempat. Kamu di sini boleh.
visual? Oke, 1, 2, 3, 4. Oke. Kelompok yang visual. Oke. Nah, Bapak akan berikan tugas, bukan tugas sih, ya tugas, masuk tugas juga. Yang tugas audio visual, tugasnya adalah menonton video. Dan kelompok visual, Bapak kasih bacaan, teks bacaan per kelompok. Kalian baca sama teman berkelompoknya dengan baik. Apa isi bacaannya atau materinya? Yang visual silakan tonton di layar. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit ya. 20 menit. Untuk membaca, bagi kelompok yang membaca. Sebanyak 8 juta dosis vaksin Sinovac dalam bentuk bahan baku tiba di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, Kamis siang. 8 juta vaksin yang tiba hari ini merupakan kedatangan vaksin tahap ke-29 untuk kebutuhan vaksinasi masyarakat. Di mana kamu sering melihat video sejenis itu? TV, YouTube, Facebook, atau sosial media lain? Atau pernahkah kamu melihat ini? Semua contoh yang baru kamu lihat itu disebut berita. Menurut kamu, kenapa berita banyak ditayangkan? Dari waktu ke waktu, berita terus bertambah memenuhi kehidupan kita setiap hari. Medianya pun beragam, ada dalam bentuk cetak maupun elektronik. Berita berperan sebagai salah satu sumber pengetahuan untuk kita. Dengan terus menonton berita, kita dapat mengetahui bermacam hal yang terjadi di sekitar kita, bahkan hingga ke seluruh penjuru dunia. Kamu tahu tidak di mana virus COVID-19 pertama kali ditemukan? Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahan wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Dengan berita yang semakin mudah diakses, film itu menulis peristiwa di Wuhan itu diketahui oleh masyarakat dunia. Tiap negara pun mulai mempersiapkan usaha-usaha untuk mencegah hal yang sama terjadi di negara mereka. Peristiwa itu menunjukkan betapa pentingnya berita bagi kehidupan kita. Berita adalah laporan peristiwa aktual, menarik, dan penting. Berita juga disebut sebagai informasi mengenai segala sesuatu yang menyebar luas ke masyarakat. Ada beberapa ciri berita. Pertama, aktual, yaitu peristiwa yang baru saja terjadi. Namun, tidak semua yang baru saja terjadi bisa dijadikan berita, melainkan hanya sesuatu yang dianggap harus segera diketahui orang lain, terlebih halayak ramai. Kedua, informatif, yaitu memberikan informasi penting bagi orang lain. Ketiga, unik, yaitu hal yang dilaporkan merupakan sesuatu yang jarang ditemui dan menarik minat pembaca atau pendengar. Keempat, berisi fakta dan objektif, yaitu disampaikan apa adanya tanpa rekayasa dan bukan opini dari penulis. Kelima, jelas, yaitu menginformasikan peristiwa, waktu, dan tempat dengan jelas. Keenam, kronologis, yaitu peristiwa disampaikan secara runtut agar orang lain mudah memahami apa yang disampaikan. Ketujuh, judul berita harus mewakili isi berita. Dari ketujuh ciri tersebut, kita jadi lebih mengerti membedakan apa yang disebut berita. Nah, sekarang kita belajar unsur-unsur berita. Setiap berita memiliki unsur-unsur di dalamnya. Unsur berita merupakan hal penting atau pokok-pokok dalam berita. Untuk
mengetahui unsur berita, kita bisa menggunakan kata tanya dalam bahasa Inggris 5W pembahasa Tuhan, yaitu what, where, when, who, why, dan how. Dalam bahasa Indonesia, biasa disingkat adik Simba, yaitu mencakup kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Keenam pertanyaan tersebut merupakan cara tepat dalam menemukan unsur-unsur berita. Supaya lebih memahami cara menemukan unsur berita, coba perhatikan contoh berita berikut. Untuk mencari unsur berita tersebut, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang diberitakan dalam teks tersebut? Setelah membaca berita tersebut, kita mengetahui bahwa sekolah tatap muka di Sumatera Utara ditunda. Di mana saja daerah di Sumut yang ditunda sekolah tatap muka? Kapan sekolah tatap muka ditunda dan sampai kapan peraturan itu berlaku? Siapa yang memberikan perintah agar sekolah tatap muka ditunda? Mengapa sekolah tatap muka ditunda? Bagaimana usaha yang dilakukan pemerintah agar mendukung pembelajaran tatap muka dapat segera dilaksanakan? Begitulah contoh cara menemukan unsur-unsur berita dengan cara menjawab pertanyaan adik Simba. Nah, untuk menambah pemahamanmu, sekarang coba. Nah, sampai sana dulu. Sudah? Kira-kira ada pertanyaan nggak dari apa yang ditampilkan dalam video atau dari teks yang Bapak kasih? Ada pertanyaan? Tidak? Nah, kalau karena tidak, sekarang bagaimana untuk menambah pemahaman kalian? Bapak akan kasih sebuah tugas. Ya. Pertama bagi kelompok yang nih. Biasanya ada sebuah teks berita. Ini juga ada teks. Sekarang Bapak akan putarkan sebuah video tentang sebuah berita ya, video berita. Saya tugas kalian adalah yang kelompok audiovisual sama juga tugasnya dengan kelompok visual mengidentifikasi ciri-cirinya, apakah sudah sesuai dengan ciri-ciri teks berita yang baik. Kemudian coba telaah unsur-unsurnya. Ya, paham nggak? Seperti tadi. Seperti yang ditampilkan dalam video sudah? Biar kalian lebih paham. Nanti setelah dianalisis, Bapak harapkan ada perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya.
Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Iputu Eka Astina tewas setelah Langsung. sempat menjadi Langsung. Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Iputu Eka Astina tewas setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Sanglah usai menjadi korban penusukan pada Selasa 21 Maret 2023 lalu. Informasi yang dihimpun Tribun Bali, peristiwa penusukan terjadi tepat pada malam pagelaran parade Ogoh-Ogoh yang diselenggarakan di Jalan Veteran Denpasar, Bali. Saat itu korban Iputu Eka Astina sedang bersama dengan anak dan istrinya. Sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah datang dua orang yang diketahui berinisial IGDSP dan IDEWA GRS. Dikutip dari Tribun Bali, pelaku datang dan melihat ke arah korban. Diduga korban tersinggung, ia pun melempar botol berisi air ke arah pelaku. IGDSP dan IDEWA GRS menoleh ke arah lemparan botol tersebut. Namun secara mengejutkan, Putu Eka diduga tiba-tiba lompat dan memukul hingga terjatuh. Perkelahian pun tak dapat dihindari. Melihat hal tersebut, seseorang mendorong Putu Eka. Putu Eka diduga dihajar oleh IGDSP dan IDEWA GRS. Pelaku menusuk korban dengan pisau ke arah kaki, dada, dan perut. Akibatnya, Putu Eka dilarikan ke Rumah Sakit Wan Maya, namun terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah. Namun sayang, nyawa Putu Eka tak dapat terselamatkan. Ia dinyatakan meninggal dunia setelah sempat menerima perawatan di rumah sakit. Silahkan yang grup menonton bisa langsung analisis Demikian Global apakah Update kali ini. Nanti berita terus tersebut sudah informasi menarik menceritakan lainnya di Facebook dan sebagai YouTube. berita yang baik. Nah, yang kedua, tentukan analisis unsur-unsurnya. Ya. Analisis unsur-unsurnya bagi yang menonton. Dan didengarkan tadi kan? Gimana? Nah, dan dengarkan dengan baik nggak? Nah, sekarang gua this. Ya. Bapak kasih waktu 10 menit, kira-kira cukup? Tidak. Ya. Gimana kesulitannya? Ada kesulitan? Susah ya? Ya, boleh unsur-unsurnya dulu. Unsur apa? Siapa kan tadi di videonya? Ya.
ciri-ciri yang pertama apa? Yang pertama apa? Aqua, apa artinya aqua? Nah, bahasa diri apakah berita tadi yang ditampilkan itu sudah mencerminkan sebuah berita yang baru saja terjadi atau dari tanggal yang disampaikan dengan peristiwa apakah sudah berdekatan? Ya, sudah jelaskan bahwa kita sebut sudah memenuhi syarat yang pertama yaitu aqua, berarti terus yang kedua informasi, apakah itu memberikan informasi? Siapa tidak memberikan informasi? Ya, sudah, ya. Nah, yang kelompok video perlu diputarkan ulang videonya? Perlu? Ya, satu sekali lagi ya? Biar bisa mengingat lagi. Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Iputu Eka Astina tewas setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Sanglah usai menjadi korban penusukan pada Selasa 21 Maret 2023 lalu. Informasi yang dihimpun Tribun Bali, peristiwa penusukan terjadi tepat pada malam pagelaran parade Ogoh-Ogoh yang diselenggarakan di Jalan Veteran Denpasar, Bali. Saat itu korban Iputu Eka Astina sedang bersama dengan anak dan istrinya. Sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah datang dua orang yang diketahui berinisial IGDSP dan IDEWA GRS. Dikutip dari Tribun Bali, pelaku datang dan melihat ke arah korban. Diduga korban tersinggung, ia pun melempar botol berisi air ke arah pelaku. IGDSP dan IDEWA GRS menoleh ke arah lemparan botol tersebut. Namun secara mengejutkan, Putu Eka diduga tiba-tiba lompat dan memukul hingga terjatuh. Perkelahian pun tak dapat dihindari. Melihat hal tersebut, seseorang mendorong Putu Eka. Putu Eka diduga dihajar oleh IGDSP dan IDEWA GRS. Pelaku menusuk korban dengan pisau ke arah kaki, dada, dan perut. Akibatnya, Putu Eka dilarikan ke Rumah Sakit Huangaya, namun terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah. Namun sayang, nyawa Putu Eka tak dapat terselamatkan. Ia dinyatakan meninggal dunia setelah sempat menerima perawatan di rumah sakit.
Demikian global update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan di YouTube Tribun Medan. Bagaimana? Kelompok yang kelompok sudah selesai? Sifat dari ciri-ciri yang berita berisi fakta. Apa artinya fakta? Benar-benar terjadi ya. Fakta benar-benar terjadi. Aktual. Aktual. Ya, lihat aktual dengan faktual beda. Apa tuliskan deh. Aktual. Ingat kalau aktual apa artinya? Ya, aktual baru terjadi. Kalau faktual beda lagi nih. Bersifat fakta. Fakta apa fakta? Kenyataan. Ya, beda. Beda antara aktual dengan faktual. Kan itu.
sudah sifat yang aktual. Sudahkah? Sudahkah aktual? Aktual apa ya? Buktinya sudah aktual. Masih ada bukan dalam terjadi. Terus yang kedua. Informatif. Apa itu informatif? Menyampaikan sebuah bersifat informatif itu memberikan informasi apa? Itu tadi memberikan informasi negara. Kita video tersebut memberikan informasi tentang terus yang ketiga. Ya, berisi fakta. Apakah cukup jadinya fakta? Objektif atau objektif? Bagaimana peristiwanya? Atau bagaimana bagaimana boleh bagaimana banyak ya boleh kamu ambil bagaimana penanganan korbannya atau bagaimana? Sudah? Waktu habis? Siapa kelompok yang mana mau mempresentasikan hasil pekerjaannya? Silakan. Silakan. Kelompok satu aja, perwakilan dari kelompok audio visual satu aja. Ya silakan. Belum? Belum. Grupnya Anita. Belum apa sudah? Presentasikan hasilnya. Ya temannya bisa mendengarkan. Ya silakan. Bayangannya simak. Apakah kalian yang menilai apakah jawaban dari kelompok kami sudah tepat? Apa masih perlu diperbaiki? Silakan. Pertanyaan pertama, apakah berita tersebut sudah memenuhi sebuah berita? Jawabannya, ya, berita tersebut sudah memenuhi ciri-ciri berita. Ciri-ciri berita apa? Karena berita tersebut sudah memiliki ciri-ciri berupa fakta, aktual, objektif, informatif, unik, dan jelas. Pertanyaan kedua, menganalisis unsur-unsur dalam berita yang disajikan. Nomor 1, apa yang terjadi? Jawaban, 1 orang tewas tusuk saat pawai ogoh-ogoh di Bali. 2, di mana peristiwa itu terjadi? Di Jalan Veteran Denpasar Utara atau tepatnya di depan Dealer Suzuki. 3, kapan peristiwa itu terjadi? Selasa 21 Maret sekitar pukul 21.00 WITA. Siapa yang menjadi korban? Ibu Eka Astina. 4, mengapa peristiwa itu terjadi? Karena perkelahian. Bagaimana peristiwanya? Peristiwanya bermula saat korban sedang duduk bersama istri dan anaknya. Lalu datang pelaku berinisial GRS. Kedua laki-laki itu beradu pandang. Korban tersinggung dan korban melempar botol berisi air dan mengenai anak pelaku. Selanjutnya, pelaku GRS menoleh ke arah lemparan botol tersebut dan tiba-tiba korban meloncat dan memukulnya hingga terjatuh. Namun, teman pelaku berinisial GSB langsung mendorong dan memukul korban.
yang disusul dengan pelaku menusuk korban dengan pisau ke arah kaki, dada, dan perut. Korban lalu mengambil besi di tempat jualan sosis dan kedua pelaku kabur. Korban dibawa ke rumah sakit Wangaya dan dirujuk ke rumah sakit Sangra. Korban pun meninggal. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ceritakan dari awal kejadiannya. Ayo kelompok lain dulu sebelum Bapak rangkum hasilnya. Kelompok lain yang mau? Kelompok audio visual saja. Kelompok yang visual dulu. Coba. Visual. Ayo siapa yang mau? Hasilnya bagaimana? Apakah sama atau ada sedikit ada Pak yang ini Pak di sini lainnya? Atau Pak saya lebih lengkap Pak penjelasannya? Boleh? Siapa? Ya, siapa yang mau bisa melengkapi ciri-cirinya? Tadi kelompoknya Abraham ini menyampaikan ciri-cirinya sudah aktual, sudah memiliki fakta, sudah objektif, sudah jelas. Nah silakan coba. Kelompok kita mungkin bisa menambahkan di ciri-cirinya. Teks berita tersebut mencirikan: pertama, aktual, kejadian yang sifatnya sesungguhnya terjadi dan jadi bahan perbincangan orang banyak. Dua, unik dan menarik. Tunggu dulu. Bapak tadi sudah jelaskan aktual. Apa aktual? Baru terjadi. Jadi di sana coba ulang penjelasannya dulu. Teks berita tersebut mencirikan: pertama, aktual, kejadiannya baru terjadi. Dua, Terjadi ya. unik dan menarik. Teks tersebut dapat Tahan dulu. menarik. Apa yang mencirikan bahwa berita tersebut baru terjadi? Berita tersebut yang diberitakan baru terjadi. Ya, dilihat dari tanggal dan bulan kejadiannya. Ya, lanjutkan. Dua, unik dan menarik. Teks tersebut dapat menarik perhatian dan kata-kata yang digunakan memakai kata yang unik, sehingga pembaca merasa tertarik untuk melihatnya. Tiga, terdapat waktu dan kronologis kejadian. Teks berita dilengkapi oleh runtutan waktu kejadian dan kronologisnya. Empat, berpengaruh bagi masyarakat luas. Teks berita memengaruhi seseorang termasuk berita yang baik. Jika masyarakat tertarik, maka akan banyak orang yang mempercayai berita tersebut. Objektif, berita sesuai dengan keadaan tanpa melibatkan pandangan atau opini pribadi yang dapat memengaruhi pembaca. 6. Bahasa baku, sederhana dan komunikatif. Teks berita menggunakan bahasa baku, sederhana dan komunikatif. 7. Ejaan, EYD, penggunaan bahasanya sederhana dan komunikatif. 8. Faktual, berisi kejadian yang sifatnya nyata dan benar-benar terjadi. Ya, bantu tepuk tangan. Kelompok visual dulu, kelompok visual. Kalau Anda sudah membaca harusnya bisa lebih bagus dong dari yang menonton. Kan menonton tadi beritanya dibaca kan sudah ada di teksnya. Coba Suri, ayo coba di ciri-cirinya. Nah, boleh? Ya, jangan dari sana aja biar kasihan keluar. Pak, baca. Pertanyaannya nomor 1. Identifikasilah apakah teks di atas sudah memenuhi ciri-ciri sebuah berita. Ya, teks di atas sudah memenuhi sebuah berita karena sesuai dengan ciri-ciri berita, yaitu aktual, informatif, unik, berisi fakta, objektif, jelas, berisi kronologis, dan judul. Unsur yang berada di berita di atas dengan menjawab pertanyaan berikut. Apa yang terjadi? Jawaban: terjadi peristiwa satu orang tewas ditusuk saat pawai ogoh-ogoh di Bali. 2 pelaku ditangkap. Di mana tempat terjadinya? Di Jalan Veteran Denpasar Utara atau tepatnya di depan dealer Suzuki. Dealer. Kapan peristiwa terjadi?
pada hari Selasa 21 Maret malam pukul 21.00 WITA. Siapa yang mengalami atau pelakunya? Yang menjadi korban bernama Iputu Eka Astina yang berumur 40 dan pelakunya berinisial GFS berumur 23 dan GSP berumur 30. Mengapa bisa terjadi? Karena ada perkelahian. Bagaimana kronologis terjadinya? Saat korban sedang duduk bersama istri dan anaknya, lalu datang pelaku berinisial GFS berumur 23. Kedua laki-laki itu beradu pandang. Korban tersinggung dan korban melempar botol berisi air dan mengenai anak pelaku. Selanjutnya, pelaku GFS menoleh ke arah pelemparan botol tersebut. Dan tiba-tiba korban meloncat dan memukulnya hingga terjatuh. Namun teman pelaku berinisial GSP berumur 30 langsung mendorong dan memukul korban yang disusul dengan pelaku menusuk korban dengan pisau ke arah kaki, dada dan perut. Korban lalu mengambil kursi di tempat jualan sosis dan kedua pelaku kabur. Korban kemudian meninggal dunia. Terima kasih Suri sudah menyampaikan pembahasan. Berita yang ditampilkan di video maupun yang Bapak berikan dalam teks itu sudah memenuhi unsur bukan ciri-ciri sebagai teks berita yang baik. Apa ciri-ciri teks berita yang baik tadi? Aktual. Aktual artinya baru. Wah, berita yang ditampilkan itu baru saja terjadi atau belum lama ini terjadi. Ya, lihat apa? Dengan peristiwanya tanggal kejadiannya. Yang kedua, faktual. Apa faktual? Sifat fakta atau kenyataan. Itu ngai sih. Ya, itu diperbuat nggak? Ya, itu memang benar-benar terjadi. Kemudian yang ketiga, menarik. Apanya yang menarik? Menarik perhatian orang. Ya, peristiwa pembunuhan namanya peristiwa pembunuhan pasti menarik perhatian orang. Apalagi dapat dipercaya sumbernya yang dapat dipercaya, sumber yang jelas. Kemudian usul-usulnya, bagaimana cara menganalisis usul-usul teks berita? Bahasa Inggris disebut 5W1H. Kan dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan ada apa? Simba, bagus sekali perangan. Yang paling akhir ya, yang lain jangan sampai kalah ya. Itu bagaimana bahwa kita mempelajari tentang unsur-unsur dan ciri-ciri. Kalau besok-besok kalian menemukan sebuah teks apakah ini teks kita atau teks yang lainnya. Nah sekarang karena tugas kalian berkelompok sudah, nah sebagai bahan evaluasi dari Bapak, coba lihat di halaman Nah, coba buka buku paketnya, buku teksnya, coba lihat di halaman 121 dan 122. Ini video sekarang. Kalau tadi berkelompok, sekarang Bapak evaluasi apakah kalian sudah paham? Halaman 121 dan 122. Di sana ada teks berita, benar? Nah, di halaman tersebut ada teks berita. Tugas kalian adalah sebelum lanjut ke tugas, masih ada yang kurang paham nggak dengan materi tadi? Yang kalian baca ataupun yang kalian simak? Tidak. Nah, tugasnya coba analisis atau identifikasi seperti tadi. Ini tugasnya berkelompok. Kalau tadi berkelompok, sekarang buat individu. Pakai penelitian. Gunakan penelitian. Yang pertama, tentukan. Sama seperti tadi, tentukan unsur-unsurnya. Ini dan ciri-cirinya. Sama. Itu ada teks bertanya. Sama yang kayak tadi. Tentukan unsur-unsurnya apa ya?
Yang sebagaimananya jangan terlalu banyak. Disingkat aja. Waktu kalian 5 menit. 5 menit. Tuh. Bedanya ini 120. Ya. Nah, seberapa kamu bisa mandiri? Tugasnya mandiri sekarang. Bapak mau lihat apakah tadi benar-benar menyimak apa tidak. Ya. Saatnya istirahat kedua. It's time to have second break. Iya, bisa-bisanya. Sekarang mandiri ya, jangan berkelompok lagi, mandiri. Ya, boleh. Tugasnya mandiri. Dikumpul ya. Kamu cek siapa yang sudah paham dengan sini. Karena tadi tidak ada yang bertanya, silakan kerjakan mandiri. Kalau yang sudah bisa dikumpul ke depan. Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update.
kalian 5 menit lagi. Waktunya tinggal 3 menit. Aku pakai tugas boleh. Tugasnya boleh.
Yang sudah bisa dikumpul. Ya. Sudah selesai. Tekan kumpulkan. Kalau sampai waktunya habis, selesai nggak selesai, Jadi segitu pemahaman tadi ya. Undang-undangnya. Ya, silakan. Silakan kalau sudah bisa dikumpul. Jalan. Ya, sudah selesai, kumpul lah. Kumpul. Kumpul. Dah jawab. Kumpul. Ya, dah selesai waktunya habis. Saya dikumpul. Ya. Sini. Kumpul. Kumpulkan semuanya. Kalau sudah bisa bangkunya dikembalikan ke posisi semula ya. Kembalikan bangkunya ke posisi semula. Kembali ke posisi semula ya. Nah, sebelum kita akhiri, Bapak ingin merefleksi kegiatan hari ini dulu. Apa yang kamu rasakan ceria, Pak? Pertanyaan di sana. Apa yang kamu rasakan setelah mengikuti pelajaran hari ini? Bahagia, Pak. So, siapa yang memilih gambar nomor 1? Saya, Pak. Jam ke-6. Yang nomor 2, senyum simpul. Oke. Yang nomor 3, masih berharap saat cemas. Yang menangis, ayo yang menangis. Yang keempat, yang keempat. Ini aja, kok sama semuanya? Yang lainnya? Jujur dari perasaan sendiri. Kalau menangis misalkan, Pak, saya masih kurang bisa paham. Nah, nanti akan Bapak pertanyakan sekarang. Kira-kira
Nomor 5 saya Pak. Nomor 5 saya, Pak. Oh Pak, pakai Jawa. Kalau begitu, sebagai bahan refleksi, Bapak bertanya, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ya, ada Kak. Yang lain. Ya, coba Pelajari tentang tentang berita. Tentang berita? teks berita, Kak. Teks berita. Teks berita. Teks berita. Ciri-ciri. Bagus. Nah, pelajari ciri-ciri dan unsur Berita. berita. Kemudian, apakah bagian apanya yang sudah kalian kuasai? Materi yang mana? Pengertiannya. Bagian unsur-unsurnya sudah kalian kuasai. Sudah. Nah, Benar. apa saja unsur-unsurnya? Bagus. Bagian apanya yang kurang dikuasai? Ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Nah, kalau kalian kurang paham, apa yang perlu kalian lakukan? Oh ya. Selanjutnya belajar di rumah saya. Cari informasi lagi di internet. Bagus. Nah, hal apa yang menarik dari kegiatan kita kali ini? Yang menarik adalah kita dapat bekerja berkelompok. Ya, dapat bekerja berkelompok. Ya, belajar berkelompok. Yang kurang menariknya apa? Kurang menariknya Ya. tidak ada teman-teman yang kurang berpartisipasi dalam kegiatan. Oh, ada yang Tidak kurang aktif. Ya. Kurang aktif. Jadi masalah. Depannya kita perbaiki lagi ya. Nah, ya karena waktu sudah hampir habis. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kebahasaan teks berita. Ya, bahasaan apa saja unsur-unsur kaidah kebahasaan teks berita. Nah, sebelum akhiri kita awali dengan doa, kita tutup dengan doa. Sebelum selesai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di ayat. Doa selesai. Selamat siang. Berdiri. Aturang para